Hari ini adalah hari pertama pembukaan ruas tol Cibitung Cilincing yang baru saja diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa kemarin. Tol Cibitung Cilincing utamanya akan mempermudah akses dari kawasan industri di Bekasi Utara dan kawasan logistik di Karawang, Jawa Barat. Untuk informasi terkini di ruas tol Cibitung Cilincing akan disampaikan rekan kami Febrian Ahmad dari ruas tol Cibitung Cilincing, Bekasi, Jawa Barat. Febrian, selamat pagi. Tol Cibitung Cilincing resmi beroperasi hari ini. Bagaimana pantauan Anda terkait situasi di ruas tol Jakarta Cilincing? Selamat pagi Marvin dan juga pemirsa. Di hari pertama pembukaan ruas tol Cibitung Cilincing di hari ini kami memantau sudah ada sejumlah kendaraan yang melintasi ruas tol Jakarta Cilincing dan juga masuk melalui gerbang tol Gambus yang lokasinya berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Meskipun sebenarnya kalau kita perhatikan masih belum masif kendaraan yang melintas, namun kami melihat sudah ada beberapa kendaraan. Namun kendaraan yang melintas pada pagi hari ini adalah mayoritasnya kendaraan penumpang pribadi yang akan menuju ke sejumlah lokasi melalui ruas tol dari Cibitung Cilincing ini. Dan kalau kita perhatikan dari proyeksi pembangunan tol Cibitung Cilincing ini sebenarnya adalah menyasar bagi kendaraan yang akan membawa sejumlah alat ataupun sejumlah barang-barang yang akan tujuannya menuju ke kawasan Tanjung Priok yang berada di Jakarta Utara. Artinya nanti kendaraan-kendaraan pembawa logistik ini tidak perlu lagi harus bermacet-macetan di ruas tol Jakarta Cikampek ataupun di ruas tol dalam kota, sehingga nanti ini akan lebih efisien dan juga akan lebih meningkatkan nilai ekonomi dari kendaraan yang akan melintasi dan akan menuju ke kawasan dari Tanjung Priok yang ada di Jakarta Utara. Kami juga tadi melihat bahwa kalau untuk lokasi tol ini situasinya juga sudah mulai kondusif, di mana infrastruktur juga sudah mulai memadai. Jalanan yang kami lewati juga ini cukup bagus sehingga cukup nyaman untuk dapat dilewati dari berbagai kendaraan yang akan menuju ke kawasan DKI Jakarta. Adapun untuk tarif yang sudah diberikan pada hari ini sebenarnya sampai dengan beberapa minggu ke depan masih gratis, artinya masyarakat bisa menikmati tol dari Cibitung Cilincing ini secara cuma-cuma sampai dengan nanti pihak dari pengelola akan mengumumkan akan dimulai penarikan tarif dari ruas tol Cibitung Cilincing ini. Dan untuk tarif yang dikenakan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola, nantinya ini akan dikenakan tarif per kilometernya adalah sebanyak Rp2.000 dan juga itu mulai dari golongan 1 dan akan naik 1,5 kali lipat per tiap golongannya sampai dengan golongan 2, 3, 4, dan juga 5. Sebagai gambaran, sebenarnya di lokasi tempat kami melaporkan saat ini, tepatnya di gerbang tol Gambus, ini sudah terpasang juga pelang dari tarif yang sudah disiapkan, di mana untuk gambarannya, kalau Anda masuk dari Cibitung 3, keluar di Tarumanegara, ini akan dikenakan tarif sebesar Rp28.000 untuk golongan 1, untuk golongan 2 dia adalah Rp43.000, golongan 3 juga sama Rp43.000, golongan 4 Rp57.000, dan juga golongan 5 Rp57.000. Mengingat dengan konstruksi dari tol Cibitung Cilincing ini yang mayoritas merupakan jembatan sehingga dipatoklah tarif seperti itu, namun tentunya ini dapat secara efisien mengurai kemacetan dari kendaraan yang akan menuju ke DKI Jakarta ataupun sebaliknya, sehingga mobilisasi dari kawasan industri di Bekasi dan juga Karawang ini bisa lebih lancar untuk dapat menuju ke kawasan Tanjung Priok dan nilai ekonomi akan semakin meningkat setelahnya. Marvin. Febrian, apa saja yang menjadi kelebihan warga yang mobilitasnya melalui tol Cibitung Cilincing jika dibandingkan dengan ruas tol lain ke arah yang sama? Marvin, kalau kita melihat perbandingan contohnya saja dengan ruas tol yang juga cukup populer digunakan oleh kendaraan logistik, yakni ruas tol Jakarta Cikampek, tentu saja keuntungan dari ruas tol Cibitung Cilincing ini menjadi lebih tinggi dikarenakan ada waktu tempuh yang terpangkas begitu signifikan. Kalau kendaraan biasanya melewati ruas tol Jakarta Cikampek untuk menuju ke kawasan Cilincing dan juga Tanjung Priok ini memakan waktu sekitar 1 jam, maka kini waktunya akan terpangkas 50% lebih cepat, yakni dari kawasan Cibitung menuju ke Cilincing ini hanya menempuh jarak adalah 30 menit saja, artinya setengah jam, dan juga ini akan mempercepat proses perekonomian yang ada di kawasan Bekasi dan juga di kawasan Karawang. Selain itu juga pembangunan dari Jakarta Cilincing ini juga sudah dilakukan begitu masif, di mana sudah disiapkan juga berbagai fasilitas mulai dari rest area yang memadai, kemudian juga nanti akan ada transit hub, di mana transit hub ini nanti akan dibangun seluas 40 hektar dan juga di dalamnya
dalamnya nanti akan terdapat berbagai fasilitas, mulai dari ada tempat pergudangan kontainer, kemudian juga akan ada bengkel kontainer, sampai dengan tempat parkir bagi kendaraan dan juga truk. Sebenarnya ini merupakan upaya-upaya yang dilakukan dalam pembangunan nasional sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, di mana pada sejak kurun waktu 2015 sampai dengan 2022 sudah ada setidaknya beberapa hal pembangunan nasional sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, termasuk juga ruas tol Cibitung Cilincing ini yang masuk ke dalam pembangunan proyek dari tol Jor 2 yang sudah terrealisasikan sampai dengan tahun 2022 ini. Adapun untuk pembangunan nasional, kita bisa melihat bahwa untuk di jalan tol ini Presiden Jokowi sudah membangun jalan tol sampai dengan panjangnya ini adalah 1.762,3 km. Artinya ini juga sudah dibangun di seluruh Indonesia, termasuk juga tol Trans Sumatera, tol Trans Jawa. Kemudian juga ada 30 bendungan yang sudah disahkan dan juga resmikan oleh Presiden Joko Widodo dibangun dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2015. Ada juga 29 bandar udara yang dibangun dan juga ikut direvitalisasi. Termasuk yang terbaru adalah Bandar Udara Halim Perdana Kusuma yang tentunya juga terkoneksi dengan sejumlah tol yang sudah dibangun oleh Presiden Joko Widodo, sehingga ini akan mempermudah mobilisasi dan juga perekonomian bagi masyarakat. Selain pembangunan dari yang skalanya nasional, ada juga pembangunan tingkat desa yang juga menjadi fokus dari Presiden Jokowi yang sudah terbangun dan juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Mulai dari jembatan desa, kami mencatat ini ada sebanyak 316.000 km jembatan desa dibangun oleh Presiden Jokowi. Kemudian juga ada jalan desa maksud kami sebanyak 316.000. Kemudian juga jembatan desa ini juga panjangnya mencapai 1,5 juta meter dibangun untuk dapat menghubungkan tiap desa yang ada di Indonesia. Kemudian juga pengadaan air bersih di desa yang juga sudah dibangun ini ada sebanyak 1,4 juta unit. Ada juga irigasi desa sebanyak 500.000 unit, pasar desa sebanyak 12.000 unit, dan juga posyandu yang juga membantu kesehatan masyarakat untuk dapat mendapatkan akses fasilitas kesehatan di tingkat desa mencapai sampai dengan 42.000 unit yang sudah dibangun. Tentunya dengan adanya pembangunan skala nasional yang secara masif dibangun oleh Presiden Joko Widodo dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2022 ini akan diharapkan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga utamanya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat, apalagi pasca pandemi COVID-19 banyak masyarakat yang kesusahan, dan dengan pembangunan ini diharapkan dapat segera memberikan efek yang begitu signifikan kepada masyarakat, karena pembangunan masih akan terus dilanjutkan sampai dengan nanti masa periode Presiden berakhir. Demikian laporan kami, kembali ke Anda Marvin di studio.